orang-orang di dalamnya, dan aku akan memberikan apa yang mereka minta. Jadi di majlis semacam ini ya, selain kita sudah membaca Yasin, membaca zikir, membaca tahlil semuanya, salah satu hal utama di majlis ini adalah kita punya doa akan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya ketika kita hadir di majlis semacam ini, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena para nabi sekalipun mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Allah taala mempunyai banyak nabi, yang mana nabi ini, para nabi ini ketika mereka baru terlintas dalam hati mereka sudah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi tahu diri. Para nabi tahu diri, mereka tahu mereka cuma hamba, yang semua mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka tahu ya, mereka adalah hamba Allah taala, ketika minta apapun mereka ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala untuk baca doa. Apa di antaranya doa yang diminta sama Nabi? Nabi bilang, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berikan aku rezeki pemahaman. Dan juga salah satu di antara lagi doa yang selalu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, doa yang selalu dibaca oleh beliau adalah, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat, Allah Ta'ala zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Nabi Muhammad emang gak dapat jaminan kalau Nabi Muhammad mati di dalam agama Islam? Bukan. Ya, ketika sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah engkau takut untuk mati di luar agama Islam? Kata Rasulullah, aku bukannya takut, tapi aku mengajarkan kalian bahwasanya hati kita ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berada di genggaman Allah, maka Allah taala nih kalau mau balikin hati kita gampang aja. Ya, nggak mesti kita selalu berdoa minta ini minta itu. Allah taala kalau mau balikin hati gampang aja. Ya, tapi di sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk kita meminta ketetapan agama kita, agama Islam, supaya kita bisa mati dalam keadaan agama Islam. Ya, karena juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam juga begitu. Ya, ya tawaffani musliman, kata Nabi Allah Yusuf dalam doanya, Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya, jadi para nabi mereka walaupun telah mendapatkan jaminan hajat-hajat mereka, keinginan mereka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tahu diri dan mereka menghamba terhadap Allah dengan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Jadi kalau kita punya hajat apa, walaupun Allah udah tahu, ya, kita harus tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Ta'ala udah tahu apa hajat kita, Allah udah tahu. Apa yang kita minta Allah udah tahu. Tapi bukti daripada kesungguhan kita minta itu adalah kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Aku tidak takut doaku tidak digabul oleh Allah Ta'ala. Aku nggak takut. Tapi yang aku takutkan adalah ketika aku tidak diberikan hidayah lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di majlis semacam inilah, di perkumpulan semacam inilah, lagi-lagi kita harus memperbanyak doa kita. Kenapa? Karena di saat inilah Allah Ta'ala akan menggabulkan saat-saat diri kita, doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara lagi waktu yang di antara yang mustajab doa, kata Nabi Muhammad, adalah doa di antara azan dan iqamat. Ketika selesainya azan, disitulah selesai kita sholat sunnah, kita banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita minta? Kita minta tetap dalam keadaan ya afiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dan mati dalam membawa agama Islam. Ya, tapi semuanya dikatakan oleh para ulama, kalau kita minta afiat sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minta sesuatu sama Allah taala, tolong diselingi dengan kata afiat. Kenapa? Karena dikatakan menurut tafsir para ulama, kata afiat ini merupakan adalah contoh atau keadaan yang paling terbaik. Jadi ketika kita minta kaya, kita minta kayanya bersama afiat. Jadi ketika kita kaya, kayanya nggak sombong. Ketika kita pengen mati, mati dalam keadaan afiat, supaya mati kita bisa dalam keadaan baik. Kita minta, Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah, tapi tidak diselingi dengan afiat. Bisa aja kita mati husnul khatimah tapi matanya dilindas truk. Ya, kita matinya nggak minta afiat, matinya husnul khatimah, bisa aja kita mati dalam keadaan kebakaran. Itu semua makanya kata ulama, kalau kita minta sama Allah diselingi dengan kata afiat. Kenapa? Karena afiat ini menurut kata tafsir ulama adalah dalam keadaan yang paling terbaik. Dulu diceritakan, ya ada orang fakir miskin. Dia fakir miskin, makan sehari cuma sekali. Dia makan sehari cuma sekali, sampai dia minta sama Allah, Ya Allah, saya pengen makan 2 kali.
Dia tiap hari doanya itu, dia pengen makan 2 kali, dia pengen makan 2 kali. Akhirnya sama Allah Ta'ala digobul. Apa yang dia lakukan? Ya, dia tidak minta makan 2 kali dengan afiat. Akhirnya dia masuk penjara, di penjara dia makan 2 kali. Jadi ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala selalu diiringi dengan kata ma'al afiyah atau dalam keadaan afiat, yaitu keadaan paling terbaik. Ya, mati husnul khotimah dalam keadaan paling terbaik. Kita minta rezeki dalam keadaan paling terbaik. Kita minta sehat dalam keadaan terbaik. Kita minta taat pada Allah dalam keadaan terbaik. Intinya apa? Intinya jangan pernah kita yang namanya untuk bosan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini sampai dikatakan dalam hadis, innallaha yuhibbul malihin. Allah Subhanahu wa taala suka hambanya yang rengek minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta sama Allah belum digobul, minta lagi. Sampai itu di ulama mengibaratkan kalau kita minta sama Allah udah nangis, udah ngerengek, ya terus belum dikasih juga sama Allah, kita harus nusnudzon sama Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah Ta'ala masih pengen dengar suara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita waspadai apa? Yang perlu kita waspadai ketika kita sekali minta langsung dijabah sama Allah. Kenapa? Bisa jadi Allah Ta'ala ada gendak dengar suara kita, udah Allah malaikat kasihan nggak mau denger dia doa lagi. Ya bisa jadi itu pemberiannya malah jadi mudarat. Ya bukan jadi kebaikan. Tapi yang sebenarnya adalah ketika ada apapun dalam hidup kita, hal apapun dalam diri kita, ya, kita harus selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita pengenin, tapi bukti daripada penghambaan kita terhadap Allah, bukti bahwa kita lemah kepada Allah dengan kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun semua tujukan pada Allah. Apapun semua minta sama Allah. Apapun itu selalu minta sama Allah. Ya, karena para nabi sekalipun yang mereka telah dicintai oleh Allah dan mereka orang-orang terpilih menjadi kasih Allah, mereka tahu diri menjadi hambanya Allah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala gembira, senang kalau melihat orang berdoa. Bahkan Allah Ta'ala kalau ada hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala banggain itu hamba di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala berkata, lihat tuh malaikat, hambaku ini berdoa kepadaku karena dia merasa apa? Tidak ada yang bisa menggabulkan doa apa yang dia pengen kecuali aku. Jadi Allah Ta'ala bangga kalau kita doa. Allah Ta'ala senang kalau kita doa. Ya, jadi jangan kira ketika kita tidak diijabah doa kita langsung suudzon, Allah Ta'ala nggak jawab doa gue. Enggak. Bisa jadi Allah Ta'ala masih senang dengar suara kita. Kalau hamba itu dari cinta sama Allah Ta'ala, suaranya aja dia demen sama Allah Subhanahu wa taala. Suaranya dia demen sama Allah Subhanahu wa taala. Suaranya dia cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita pengen hajat-hajat kita digobul, ada saat-saat yang mana kata Nabi, saat-saat itu adalah saat ijabahnya doa, di antara adzan dan iqamat. Kemudian tahtal mator, ketika turunnya hujan. Dan juga ketika perkumpulan semacam ini, majlis semacam ini, ketika kita berkumpul, Allah Ta'ala mendengar doa kita, akan digabulkan doa-doa kita. Ya. Dan juga terakhir, ketika kita punya doa belum digabul sama Allah Ta'ala di dunia, jangan buru-buru suudzon. Karena kenapa? Karena ketika ada seorang hamba, ya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika dia masuk surga, ternyata derajat surganya dia tinggi. Dia nanya, ya Allah, nih derajat surga aneh nggak salah? Derajat surga saya nggak salah? Nggak salah. Ya Allah, saya tahu ibadah saya masih acak-acakan di dunia. Ibadah saya berantakan di dunia. Saya masih sering maksiat. Tapi kenapa saya mendapat surga yang tinggi? Kata Allah apa? Ini adalah hasil daripada doamu selama di dunia yang tidak aku gabulkan. Maka ini hamba ngomong apa? Ya Allah, kalau tahu gitu doa-doaku aja jangan kau kabulin semua. Supaya apa? Diganti sama Allah dengan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya doa belum diijabah sama Allah, jangan buru-buru suudzon, jangan buru-buru prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Ta'ala gantikan dengan pemberian yang paling terbaik bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, jadi di majlis macam ini banyak-banyak doa, banyak-banyakin hajat kita disebut di majlis ini. Insyaallah ketika kita keluar dari majlis ini, hajat-hajat kita bakal digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang yang terbaik, orang-orang yang baik daripada sebelumnya ketika berdiri di majlis ini, dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal kita dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba Allah taala yang bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Salam akhiru da'wana wa da'uhum alhamdulillahi rabbil alamin.